Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Aan Hunayfi. Pada kali ini gue punya cerita lagi. Judulnya Siluman. Aku adalah manusia yang terlahir tanpa tujuan. Aku sekolah karena orang tua yang memaksa. Dan kini aku sudah mulai dewasa. Aku menikah karena orang tua juga memaksa. Tapi aku bingung mau menikah sama siapa. Pacar saja aku tak punya. Jujur saja, wajahku tidak setampan Al, El, dan Dul. Aku hanya laki-laki biasa berhidung mancung ke dalam. Orang tuaku terus mendesak, kapan nikah? Ucapan itu masih terngiang di dalam hati ketika aku pulang kampung. Maka terpaksa aku harus berbohong kalau sudah punya calon. Malam itu aku sendirian di dalam kamar. Sudah 1 tahun aku lulus kuliah, tapi masih nganggur saja. Meski begitu, aku selalu mendapatkan jatah uang saku dari nyokap. Beruntunglah nyokap dan bokapku tergolong orang yang kaya raya. Saking kayanya, mobil koleksi ayahku banyak yang disumbangkan kepada para pembantunya. Saat itu aku merasa jenuh. Malam yang begitu sunyi, padahal malam ini adalah malam minggu. Sesaat aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah kontrakanku. Kulihat di balik pintu jendela, ada seorang pria memakai kaos hitam polos dan celana Elvis dengan gaya cat bray. Pria itu rupanya Siluman. Nama aslinya Lumanto, cuman panggilannya itu Siluman. Jadi panggilannya ya Siluman. Mau ngapain malam-malam gini datang ke rumah kontrakan gue? Tanya aku sedikit cuek. Mengapa aku cuek? Pasalnya seminggu yang lalu dia pinjam PS2 gue, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Ayo ikut aku, ucapnya dengan mata berbinar. Enggak, jawabku ketus. Ya udah, kalau gak mau aku ngajak Cynthia saja, ucapnya agak songong. Lantas aku terkejut. Biang kerok ini ternyata dekat dengan Cynthia. Menurut info lambe turah yang tersebar di medsos, Cynthia adalah seorang model. Wajahnya cantik, idaman semua pria. Tunggu kampret, aku mau ikut, jawabku lalu bergegas pergi. Malam itu aku dan Siluman pergi ke tempat dugem. Baru kali ini aku masuk ke tempat semacam ini. Suasananya cukup ramai. Suara musik disko menghantam detak jantungku. Kuping rasanya seperti ditusuk-tusuk palu. Wajah Siluman tampak begitu riang dan gembira. Dia mengajakku duduk di kursi. Seorang pelayan wanita berbaju seksi datang menemuiku. Mau pesen apa mas? Tanya pelayan itu dengan wajah murah senyum. Aku sampai GR. Jangan-jangan dia suka sama aku. Sejenak aku tertegun melihat pemandangan wanita-wanita seksi itu. Mau pesen apa mas? Ucapnya dengan suara lebih keras. Pelayan wanita itu mulai sedikit emosi. Aku pesen es teh saja mbak, ucapku dengan wajah polos. Siluman tertawa terbahak-bahak melihat diriku. Ini bukan warteg, ini diskotik mas, sergah pelayan wanita itu. Aku pesen vodka 2 botol mbak, sahut Siluman. Aku baru dengar merek minuman itu. Bayangkan itu minuman bersoda seperti Fanta atau Coca-Cola. Sesaat minuman itu datang. Siluman memberikan 1 gelas vodka kepadaku. Mari kita bersulang, cheers, ucap Siluman. Aku dan Siluman mengangkat gelas tinggi-tinggi. Dalam hati aku sedikit ragu dengan minuman ini. 1 tegukan pertama aku langsung tersedak. Setan, minuman macam apa ini? Ucapku dengan suara keras. Orang-orang yang berada di sekitarku menoleh. Dia memandang diriku sedikit aneh. Siluman tertawa terbahak-bahak melihat diriku. Dasar kampungan, itu vodka, minuman beralkohol.
ucapnya dengan nada santai. Astagfirullah, gila kamu ya. Kalau gitu aku pulang saja, ucapku sedikit emosi. Saat itu tiba-tiba ada seorang wanita berparas cantik. Dia menemui siluman. Hai Cynthia, ucapnya dengan nada alay. Aku hanya bisa tertegun melihat kecantikan wajah Cynthia. Siluman tampak akrab dengan Cynthia. Hal itu membuat diriku merasa cemburu. Ucapku. Siluman melirik diriku. Kenalin, ini Farid, teman kuliahku dulu. Orangnya baik, suka ngaji, suka nabung, dan penyayang kucing, ucap siluman. Cynthia melihat diriku dengan mata berbinar. Kali ini aku semakin percaya diri. Kuharap Cynthia mau aku jadikan pacar. Kenalin, aku Cynthia, ucapnya seraya bersalaman dengan diriku. Jantungku berdegup kencang, tangan Cynthia terasa lembut dan dingin. Setelah itu siluman memberikan aku surat undangan. Di sini tertulis undangan pernikahan Luman dan Cynthia. Sontak hal itu membuat diriku bersedih dan kecewa. Ternyata selama ini siluman menikung diriku dari belakang. Dasar teman kampret, ungkapku di dalam hati. Sampai sekarang aku masih menjadi laki-laki jomblo. Entah siapa wanita yang mau dengan aku. Setelah kejadian itu, seharian aku berdiam diri di dalam kamar merenungi nasib kejombloanku. Wes kuwi tok ceritane, kok ono sambungane, tetep subscribe channel Aan Honaifi. Suwun cak.